Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma ansulih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, mudah-mudahan di siang yang mulia ini, di siang yang berbahagia ini, kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang umur yang panjang, nikmat pendengaran, nikmat mata, nikmat yaitu masih diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi yang mudah-mudahan dengan kita bersilaturahmi di pagi yang cerah ceria ini. Di pagi yang sangat berkah ini kita eh, tetap bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur yang tiada hingga, yaitu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena kita dijadikan sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dijadikan umat yang paling baik, umat yang paling mulia di antara umat-umat yang lain. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Al-Quran menyatakan bahwa kita ini adalah umat-umat yang sepatutnya yaitu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena dijadikan sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai mukaddimah dalam rangka kita membaca kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah, yaitu di dalam kitab ini di mukaddimah, yaitu mukaddimahnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatan ala kulli muslimin. Yaitu pengarang kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah memulai kitabnya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, yaitu dengan harapan semua yang kita lakukan, pekerjaan-pekerjaan baik yang kita lakukan, pekerjaan apa saja yang kita lakukan, selama itu yaitu kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka sayogianya kita memulai hal tersebut dengan membaca bismillah. Kemudian pengarang kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah yaitu memulai kitabnya dengan membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yaitu memuji Allah Subhanahu wa taala, memuji Tuhan alam semesta, memuji Sang Maha Pencipta yang tiada lain tempat kita menolong, tiada lain tempat kita meminta bantuan, dan tiada lain tempat kita menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kemudian pengarang membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan harapan mudah-mudahan kita nanti di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebagian hadis yang disampaikan oleh para sahabat bahwasanya umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yaitu umat yang pernah melakukan kesalahan, umat yang pernah melakukan sebuah dosa di atas dunia ini, umat yang melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Nanti di yaumil kiamah orang-orang tersebut yaitu akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wazalimun li nafsihi yadkhulul jannata bisyafaati sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang-orang yang pernah menzalimi dirinya, orang-orang yang pernah melakukan kesalahan di atas dunia ini. Besok di hari kiamat dia tetap akan masuk surga, akan tetapi yaitu melalui syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yaitu pengarang kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah, yaitu mengungkapkan sebuah hadis untuk memulai kitabnya, yaitu hadis sahih yang banyak diriwayatkan oleh para ulama. Hadis sahih yang sering kita dengar di setiap pengajian-pengajian, yaitu talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Yaitu pengarang kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah, yaitu menerangkan hadis ini kepada kita tentang wajibnya menuntut ilmu bagi setiap muslim. Wajibnya kita untuk pergi mengetahui ilmu-ilmu agama yang menjadi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama sekali ilmu-ilmu tentang salat, ilmu-ilmu tentang zakat, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pengadaan kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah yaitu meneruskan eh, kitabnya dengan menyebutkan satu buah hadis lagi tentang kelebihan orang-orang yang pergi menuntut ilmu, tentang kelebihan-kelebihan majelis-majelis ilmu, yaitu qala sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa barang siapa yang memilih jalan yaitu menuntut ilmu, memilih jalan keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, untuk hadir di majelis ilmu, untuk hadir di majelis-majelis yang membahas tentang ilmu, maka orang tersebut diberikan stempel oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa yaitu akan dimudahkan jalannya menuju ke surga. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita ke majelis melalui media, duduk yaitu mendengarkan perkataan-perkataan, nasihat-nasihat para ulama, mendengarkan hadis-hadis baginda Rasulullah SAW, ini juga akan memudahkan kita nantinya, yaitu untuk menuju ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah, yaitu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah bagian tauhid, yaitu Qismut Tauhid, yaitu bagian yang membahas tentang ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu pengarang kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah memulai dengan bab Arkanul Islam, yaitu Arkanul Islam khamsatun, yaitu beliau menjelaskan bahwa tiang Islam, rukun Islam, yaitu pokok-pokok dari Islam tersebut, yaitu terdiri daripada 5 bagian. Yang pertama adalah syahadatu an la ilaha illallah, yaitu orang bersaksi, orang mengucapkan, orang berikrar bahwa yaitu tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah daripada tiang Islam, daripada rukun Islam adalah wa anna Muhammadar Rasulullah, yaitu orang harus mengucapkan, harus bersaksi, harus meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa iqamus shalah, kemudian rukun daripada Islam tersebut adalah mendirikan salat, wa ita'uz zakat, wa shaum Ramadan, menunaikan zakat, puasa pada bulan Ramadan, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Maka sebagai pelengkap daripada rukun-rukun Islam,
telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu berpuasa pada bulan Ramadan, kemudian yaitu berhaji menuju Baitullah, yaitu di Makkah Al-Mukarramah, itu wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, yaitu rukun Islam yang kelima ini adalah itu berhaji kepada Allah, berhaji menunaikan ibadah haji dengan niat lillahi taala, yaitu bagi orang yang mampu. Maka semua daripada rukun iman yang lima ini, mulai dari mengucapkan kalimat tauhid, yaitu asyhadu an la ilaha illallah, kemudian mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamus shalah wa ita'uz zakat, kemudian melaksanakan wa shaum Ramadan, yaitu berpuasa di bulan Ramadan, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, yaitu kita berhaji, maka ini harus dilandasi dengan ma'al ikhlasi wat tasdiki, yaitu kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah dengan ikhlas. Kita mendirikan sholat dengan ikhlas, menunaikan zakat dengan ikhlas, melaksanakan puasa dengan ikhlas, melaksanakan ibadah haji dengan ikhlas, kemudian watasdiki, dan membenarkan bahwa semuanya itu adalah ketauhidan, ajaran Islam yang harus kita yakini di dalam hati kita. Semuanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya itu adalah benar dan wajib kita benarkan di dalam hati kita. Kita wajib membenarkan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kita wajib membenarkan bahwa Rasulullah SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Faman lam yakun mukhlishan biqalbihi fahuwa munafikun. Maka barang siapa yang tidak yakin, barang siapa yang masih ragu kepada hal-hal yang pernah disampaikan tadi dari rukun Islam, yaitu maka orang tersebut mukhlisan biqalbihi, yaitu dia menjadi orang-orang munafik. Wa man lam yakun musaddiqan biqalbihi fahuwa kafirun. Maka barang siapa yang di dalam hatinya tidak meyakini rukun Islam, tidak meyakini Allah Subhanahu wa taala, tidak meyakini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak meyakini tentang wajibnya salat, tidak meyakini tentang wajibnya puasa, tidak meyakini tentang wajibnya zakat dan haji, maka yaitu wa mallam musaddiqan biqalbihi, wa man lam yakun musaddiqan biqalbihi fahuwa kafirun. Maka kita harus hati-hati dan waspada. Apabila di hati kita tidak meyakini hal tersebut, maka nanti bisa menjadi kafir karena kita tidak membenarkan apa yang menjadi kewajiban kita. Oleh sebab itu, mudah-mudahan dengan kita mengetahui tentang sholat, dengan kita telah bersyahadat, dengan kita telah melaksanakan ibadah puasa, maka kita juga memiliki keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan kita bisa selamat di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan yaitu perjumpaan kita di tahap pertama Risalah Al-Jami'ah tentang rukun Islam ini bisa bermanfaat untuk kita, bisa kita rasakan manfaatnya nanti di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan semuanya amal ibadah kita terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.